Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Halo anak-anak, selamat pagi. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu dalam pembelajaran ilmu pengetahuan sosial kelas 7. Baik, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan menjelaskan terkait tentang tujuan pembelajaran. Yang pertama ada peserta didik mampu menjelaskan keadaan fisik wilayah Indonesia. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan keragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan jenis keragaman flora dan fauna di Indonesia serta pemanfaatan dan upaya pelindungannya. Kita akan lanjut materi yaitu mengenai kondisi wilayah Indonesia. Sudah siap ya? Silakan fokus dalam memperhatikan penjelasan Ibu. Nanti di akhir kita akan ada latihan soal. Yang pertama perlu diketahui bahwa keadaan alam Indonesia itu dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama keadaan fisik wilayah dan yang kedua keadaan flora dan fauna. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai keadaan fisik wilayah. Secara lebih rincinya, keadaan fisik itu dapat dikenali dari keadaan geologi, kemudian bentuk muka bumi, dan kondisi iklim Indonesia. Nah, 3 poin penting ini yang akan kita pelajari. Langsung kita mulai. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang kondisi geologi Indonesia. Di sini ada peta, silakan diamati. Secara geologis atau secara geologi, Indonesia itu merupakan pertemuan dari dua deretan pegunungan lipatan muda dunia, yaitu dari rangkaian Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik. Kemudian selain itu, secara geologi, wilayah Indonesia itu terletak pada pertemuan 3 lempeng besar, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, tumbukan ketiga lempeng ini itu dapat membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian itu akan menjadi gunung api. Gunung api itu banyak ditemukan di Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Nusa Tenggara atau NTB. Kemudian selanjutnya, Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa. Tumbukan antara lempeng itu menghasilkan antara gempa bumi. Makanya Indonesia itu sering sekali mengalami sebuah gempa. Kira-kira kenapa bisa terjadi gempa? Karena seperti yang Ibu jelaskan tadi, gempa bumi terjadi karena lempeng saling bertumbukan, kemudian menghasilkan getaran yang sampai ke permukaan bumi, yang kita kenal gempa. Siapa yang pernah mengalami gempa atau merasakan gelombang gempa? Nah, dulu Ibu pernah merasakan baru-baru ini di Malang, yaitu 5,7. Kemudian gempa bumi itu dapat dibedakan menjadi dua, yaitu gempa tektonik dan gempa vulkanik. Nah, yang dimaksud gempa tektonik itu adalah pergerakan lempeng tektonik, yaitu gempa yang terjadi karena adanya pergerakan lempeng tektonik. Dan gempa vulkanik itu adalah gempa yang terjadi karena adanya aktivitas gunung api atau gunung berapi. Nah, dari
kejadian gempa itu juga dapat memunculkan bencana lain, yaitu tsunami. Tetapi tidak pasti ya, hanya beberapa gempa saja. Contohnya waktu di Aceh, itu Aceh ada gempa kemudian disusul dengan tsunami yang besar. Selain gempa dan tsunami, itu juga ada gunung meletus. Indonesia itu rawan sekali dengan gunung meletus. Karena apa? Karena Indonesia itu memiliki gunung berapi yang sangat banyak. Kemudian yang kedua, kita akan mempelajari tentang bentuk muka bumi di Indonesia. Kita tahu ya bahwa Indonesia itu memiliki pulau yang begitu banyak, ribuan. Nah, jika diperhatikan itu banyak keragaman bentuk muka bumi. Bentuknya itu dapat dibedakan terjadi di dataran rendah, dataran tinggi, bukit, kemudian pegunungan. Dan selanjutnya, ini adalah peta fisiografi di Indonesia. Warna coklat itu menunjukkan bahwa daerah pegunungan, kemudian warna hijau itu menunjukkan daerah warna perbukitan, kemudian warna oranye itu menunjukkan daerah daratan tinggi, dan yang warna kuning ini menunjukkan daerah daratan rendah. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari tentang kondisi iklim di Indonesia. Jenis iklim di Indonesia itu ada 3. Yang pertama ada iklim muson, yang kedua ada iklim tropis, yang ketiga ada iklim laut. Kita lihat satu-satu ya. Iklim muson. Iklim muson dipengaruhi oleh gerakan angin muson yang berubah pada periode waktu tertentu 6 bulan sekali, terjadi karena perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua. Nah, kemudian angin muson barat dan angin muson timur. Kita bahas pertama, yaitu angin muson barat. Angin muson barat itu terjadi dari arahan anginnya itu dari Samudra Pasifik ke Indonesia, atau arah angin dari benua Asia menuju ke benua Australia. Kemudian kapan terjadinya angin muson barat? Itu terjadinya di bulan Oktober sampai April. Kemudian musimnya, ketika terjadinya angin muson barat itu akan terjadi musim hujan. Namun sekarang ini masanya ini sudah susah ya, tidak pasti Oktober sampai April. Kemudian angin muson timur, arah anginnya itu dari benua Australia ke benua Asia. Seperti di gambar itu ya, angin muson ke timur benua Asia, Australia ke benua Asia, yaitu terjadinya angin muson timur itu bulan Mei sampai September, dan musimnya itu adalah musim kemarau. Kemudian selanjutnya iklim tropis. Iklim tropis terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Kemudian selanjutnya yaitu iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Pada dasarnya Indonesia memiliki 2 musim ya, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kemudian materi hari ini selesai.
agenda minggu depan kita akan mempelajari tentang flora dan fauna. Kita akan belajar mengenai keanekaragaman dan persebaran flora dan fauna. Untuk hari ini, setelah melihat video ini, silakan membuka tugas kelas di grup WhatsApp, dicari bagian tugas kelas, yaitu tugas 4. Nanti di situ ada soal latihan. Soal latihan itu terdiri dari materi tentang hari ini terkait kondisi fisik wilayah Indonesia dan dinamika kependudukan Indonesia. Silakan dikerjakan dengan baik seperti biasa, dibaca soalnya, dijawab secara teliti, dan dijawab jawaban secara tepat dan tepat waktu. Mengerti ya? Selamat mengerjakan. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan. Semoga Allah meridhai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.